Ya, jadi setelah sekian lama tidak mereview lagi, kali ini gue mau nge-review drone DJI Mavic Mini, yaitu generasi pertama dari Mavic Mini ya. Ini gue belinya second, dan video ini gue buat biar kalian ini bisa tahu kira-kira kalau misalnya beli drone second itu kondisinya kayak gimana, ekspektasinya tuh kayak gimana, dan apa aja yang kalian dapat. Oke, langsung aja kita buka. Kita dapat apa di dalamnya ya. Nah, jadi yang kita dapatkan di sini adalah remote-nya, drone-nya, ada kabel-kabelnya juga, ada baling-baling cadangan. Terus di sini juga ada charging hub. Kemarin gue beli ini charging hub dan satu baterainya ini terpisah. Jadi yang gue dapetin cuma satu baterai aja, ini doang. Yang CC-nya udah 76 kalau nggak salah. CC itu artinya jumlah pengisian dayanya ya. Jadi dia sudah diisi sampai 100% itu kurang lebih 76 kali. Untuk ngecek baterainya kalian bisa pencet aja tombolnya ini. Nah, kalian bisa lihat itu LED-nya nyala itu menandakan dia berapa persen. Ini kurang lebih sekitar 50-60%. Nah, untuk remote-nya sendiri ini gue dapat kebetulan udah agak ngelopek kayak ini, mulai mengelupas karet-karetnya, tapi overall masih cukup bagus. Nah, nanti kalian tinggal buka aja remote-nya. Terus untuk ngambil joysticknya tuh ada di bawah sini. Tuh joysticknya di sini. Kalian pasang dan kalian putar. Sebelahnya juga sama. Pasang dan diputar. Untuk antenanya ini tinggal kalian dorong sedikit ke belakang. Terus kalian angkat. Yang sebelahnya langsung kalian putar ke depan. Terus kalian angkat. Ini disesuaikan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Untuk DJI Mavic Mini 1 ini kurang lebih rilisnya 2020 ya, 5 tahun lalu dari video ini dibuat. Untuk kondisinya masih cukup bagus. Nah, pastinya untuk beli drone bekas, kondisi barang yang kalian dapatkan itu bakalan beda-beda. Bisa jadi lebih mulus dari ini, atau bisa jadi juga ya tidak semulus ini. Jadi ini untuk memberikan gambaran aja kira-kira kalau beli drone bekas tuh masih worth it atau enggak, dan dapatnya kayak gimana gitu. Nah, kurang lebih kondisinya kayak gini ya. Kita langsung aja ke drone-nya. Ini kebetulan gue ada filter ND32PL ini supaya nggak terlalu silau. Tapi ini 32 agak ketinggian sih. Kayaknya 8 atau 16 aja udah cukup. Nah, kita langsung ke drone-nya aja. Di sini gue lebih pengen untuk ngebahas drone-nya. Kurang lebih karena drone ini umurnya udah lama, jadi untuk unit yang kalian dapatkan kemungkinan warnanya udah agak kekuningan ya. Apalagi kalau memang yang drone itu bekas pakai gitu, bukan drone yang masih baru keluar dari kotaknya ya kan. Pastinya ada lecet-lecet pemakaian kayak di sini. Ini bisa kalian lihat ada lecetnya sedikit. Di bawah sini juga. Ini kemarin masih ada stikernya tapi udah jelek jadi gue copot. Dan di sini kelihatan agak belang nih kalau kalian lihat secara langsung tuh. Bagian yang ketutup stiker itu warnanya abu-abu muda, sedangkan sisanya itu agak kekuningan. Ya namanya barang yang dipakai ya. Ini kisi-kisinya palsu. Ini nggak bolong, cuma ditempel doang. Ini ada gimbal covernya, masih cukup bagus sebenarnya. Coba kita buka ya. Bukanya pelan-pelan aja, santai aja ya. Karena kalau terlalu kencang juga umur dari engselnya pasti cepat menurun. Ini di bagian belakangnya ini spons gitu. Untuk belakang sini tuh ada spons juga, setahu gue.
tapi ini agak ketutup stiker gitu, jadi agak keras dari yang depan nih. Ya kurang lebih kayak gitu. Dia masih pakai micro USB, kartu memori. Ya kalau beli bekas mah ada yang ngasih bawaan, ada yang kalian harus beli sendiri ya, tergantung keterangannya gimana. Ini dalamannya kayak gitu. Dan ini pada saat gue beli cukup kotor ya, jadi banyak pasir-pasirnya gitu. Dan gue harus bersihin pakai sikat dan juga kuas kecil. Kalau kalian mau lihat videonya, kalian bisa klik link di video ini atau buka aja channel YouTube gue. Di situ gue ada ASMR unbox dan ngebersihin drone ini. Nah, jadi di tahun 2025 ini apakah masih worth it untuk membeli DJI Mavic Mini 1? Dan kira-kira kenapa gue milih drone ini ketimbang drone yang lain? Pertama, dari alasan gue milih drone ini adalah karena tujuan gue ini lebih ke untuk sinematikan aja ya, jadi bukan untuk yang jauh-jauhan gitu. Jadi memang kekurangan dari Mavic Mini 1 ini adalah jaraknya yang nggak bisa terlalu jauh. Jadi kalau dari review orang-orang sih cuma hitungan 200 meter aja tuh udah mulai hilang sinyal. Gue sih nggak berani jauh-jauh ya untuk nerbangin drone ini. Kemarin kurang lebih paling jauh 200 meter, tapi di tempat gue karena nerbanginnya tuh di perkebunan, untuk sinyalnya sebenarnya masih full dan masih bisa lebih jauh lagi. Tapi karena gue ngerasa nggak perlu untuk terlalu jauh ya cukup lah, karena kan tujuan gue buat ngerekam perjalanan gue. Kemudian kenapa gue milih Mavic Mini 1 ini? Karena memang ini kan drone udah cukup lama ya, sejak 5 tahun lalu. Jadi untuk harganya tuh udah turun cukup jauh. Jadi bisa dibilang ini sangat worth it gitu. Dengan kamera yang bisa ngerekam dengan resolusi sampai 2,7K. Menurut gue itu udah cukup banget, apalagi buat kalian yang masih pemula dan masih masih nyoba-nyoba untuk konten. Daripada kalian beli drone yang 4K bla bla bla, terlalu overkill gitu, mending kalian beli ini. Jadi bisa buat latihan juga, bisa kalian nyari ide-ide untuk nerbangin drone itu kayak gimana dengan drone yang tergolong cukup murah tapi dengan kualitas yang juga nggak bisa diremehin. Kemudian balik dari segi selera ya, gue suka banget sama model DJI Mavic Mini ini. Pertama, buat gue ini sporty gitu, entah kenapa desainnya tuh bagus, gue suka. Kalau dari samping, dari depan ini moncongnya agak-agak kayak ikan hiu, dan kalau dilihat dari atas ini modelnya agak kayak kumbang. Gue lumayan suka daripada DJI Mavic Mini 3. Itu modelnya entah kenapa di mata gue kayak kodok aja gitu. Kemudian alasan gue ini agak sepele dan agak kocak sebenarnya, karena namanya Mavic Mini. Di antara semua Mavic Mini yang masih menyandang nama Mavic dan masih tertulis, itu Mavic Mini 1 doang. Sedangkan sisanya tuh Mini 2, Mini 3, Mini 4. Jadi udah gak ada yang pakai Mavic. Itu agak kocak sih alasannya, cuma ya begitulah. Gue suka sama namanya, jadi gue kasih nama dia Mav. Nama panjangnya Maverick. Untuk kekurangan dari drone ini, selain dari jaraknya yang nggak bisa terlalu jauh, juga dari sensor-sensornya. Jadi di sini cuma ada satu sensor di bagian bawah, depan, belakang, atas, kiri, kanan itu nggak ada sensor. Jadi kalian harus hati-hati banget dalam menerbangkan drone ini. Kalau kalian mau nerbangin dalam ruangan, gue saranin buat beli propeller guard ya, biar lebih aman, biar nggak kena orang, nggak kena kalian sendiri, dan biar kalau nabrak nggak ngerusak propellernya. Untuk unit yang gue beli ini, Mavic Mini 1 ini, gue dapat di harga 2.450.000. Dan kalian bisa dapat drone, satu buah remote, satu buah baterai, buku-buku petunjuk, tasnya juga gue dapat. Kemudian untuk baterainya CC-nya 76 itu tadi ya. Lalu propeller cadangan,
kabel-kabel, dan joystick cadangan. Menurut gue tuh udah sangat worth it, sesuai dengan tujuan gue. Jadi saran gue buat kalian, ketika kalian beli drone, pastikan dari budget kalian dulu, kalian punya duitnya seberapa. Kemudian dari modelnya, kalian suka atau enggak sama modelnya. Kemudian dari keperluannya, kalian perlunya ini untuk yang jauh-jauhan atau yang ya kalian pengennya sinematik, kalian pengennya ngerekam diri kalian sendiri. Coba bayangin, kalian beli drone yang jaraknya bisa 2 km mungkin atau lebih, sedangkan kalian cuma butuh untuk ngerekam diri kalian sendiri. Jadi kan agak agak nggak kepake gitu fiturnya. Jadi ya lebih baik beli yang harganya lebih murah dan sesuai dengan keperluan kalian. Tapi kalau emang kalian mau beli yang jaraknya jauh sekalian, yang lebih baru, yang 4K, Mavic Mini 3, itu banyak yang suka tuh, ya itu silahkan. Intinya balik lagi ke budget kalian, selera kalian, dan kebutuhan kalian. Jadi alasan lain kenapa gue milihnya Mavic Mini, dengan harga yang ya anggap aja 2.500.000 ya, gue bisa aja beli DJI Neo. Tapi kenapa kemudian gue milihnya Mavic Mini? Karena dia udah ada remote-nya sekaligus, walaupun kondisinya ya bekas ya. Jadi Mavic Mini bekas versus Neo baru, buat gue Mavic Mini ini jauh lebih menggoda, karena dari segi model, kemudian dari kelengkapannya, dan yang gak kalah penting adalah gimbalnya. Untuk Mavic Mini itu udah 3-axis gimbal, jadi untuk hasil perekamannya stabil banget, dan itu mechanical. Gue lebih suka daripada si Neo yang dia cuma punya 1-axis gimbal. Jadi itu dia 4K tapi di crop, lalu kemudian diproses supaya dia bisa horizon lock, jadi dia bisa stabil gitu. Tapi gue lebih suka yang ya memang beneran gimbal aja kayak gini, lebih pasti, dan menurut gue entah kenapa emang suka aja gitu. 3-axis gimbal lebih keren. Saran gue ketika kalian baru beli drone ini, pertama-tama pastikan drone ini bekerja dengan baik, karena drone-nya bekas. Jadi kalian tes dulu, kalian terbang hover gitu dalam ruangan. Saran gue sih jangan dalam ruangan ya, karena takutnya nabrak gitu. Pastikan tempatnya luas, kalian terbangin dulu. Kalau sudah aman, kalian bisa ambil drone-nya, kalian bawa ke kamar kalian dan kalian bersihkan, terutama di bagian engsel-engsel gitu ya kan, covernya. Lalu kemudian di bagian motornya itu bisa kalian lap-lap dulu, bisa kalian kuas-kuas dulu biar pasirnya hilang. Ini gue ada bagian yang pasirnya nggak bisa gue hilangin, yaitu di bagian dalam kisi-kisi palsu ini. Itu agak susah dibersihin, tapi ya udahlah, nggak terlalu ganggu. Yang paling penting banget itu dibersihin di bagian celah-celah engselnya sini dan di bagian dalam. Itu pastikan bersih baru kalian pakai. Supaya apa? Karena debu-debu dan kotoran itu bakalan memerangkap panas dan bikin drone kalian jadi cepet panas. Kalau bersih itu akan jauh lebih baik. Kemudian tips gue, kalau kalian mau nerbangin, usahakan ada helipad. Kalau misalnya nggak ada helipad, kalian pakai apapun yang cukup bersih. Gue pakai papan scanner kemarin karena helipad belum beli, supaya drone kalian ini nggak kemasukan debu di bagian motornya. Selain itu, kenapa gue nggak milih beli Neo? Karena dia kan belum ada remote-nya ya. Dengan harga 2.500.000, kalian itu cuma dapat drone dan baterainya doang. Untuk ngendaliinnya kalian bisa langsung aja pakai tangan kalian, langsung dari tombol yang di atasnya itu, atau ya pakai HP. Kalau pakai HP itu jaraknya kurang lebih 50 meter. Nah, balik lagi, tujuan gue adalah bagaimana caranya gue bisa ngerekam perjalanan gue dengan cukup baik, kualitas video yang cukup baik, dan ketinggian yang cukup baik di harga sekian gitu. Jadi gue pikir dengan harga 2.500.000 gue lebih memilih untuk bisa dapat jarak yang lebih jauh dengan punya remote ketimbang fitur Neo yang bisa follow, karena gue nggak terlalu perlu follow kebetulan.
Dan untuk Mavic Mini ini setahu gue ada aplikasi pihak ketiga yang bisa unlock potensinya seperti GPS follow dan juga active follow. Tapi gue nggak terlalu rekomen karena dari review orang ada yang Mavicnya tuh nge-crash waktu active track. Jadi dia tiba-tiba lost control, nabrak, dan ya untungnya nggak apa-apa, tapi baling-balingnya robek kalau nggak salah. Nah, untuk fitur-fiturnya, kemudian cara penggunaan aplikasinya, gue rasa udah cukup banyak akun lain yang udah menjelaskan ya. Kecuali kalau kalian mau gue jelasin, komennya di bawah, nanti gue buatin videonya kalau sempat. Jadi untuk fitur-fiturnya mungkin gak terlalu gue bahas di sini. Gue emang cuma ngebahas kira-kira drone bekas dari 5 tahun lalu di 2025 itu masih worth it atau enggak. Kalau jawaban gue masih worth it, terutama buat kalian yang baru belajar nerbangin drone dan kalian gak terlalu yakin untuk nerbangin drone yang kemahalan gitu ya, eman duit. Jadi mungkin 3 juta 4 juta itu bukan uang yang terlalu banyak, tapi gue yakin banyak dari kalian termasuk gue yang tetap aja nerbangin duit itu agak-agak gimana gitu ya kan. Jadi menurut gue Mavic Mini 1 ini adalah jawaban yang cukup bagus gitu. Kalau misalnya kalian kurang serk dengan Mavic Mini, mungkin kalian bisa ambil DJI Neo ya kan. Tapi kalau gue lebih milih Mavic Mini karena ada remote-nya, dan ini ngasih feel yang lebih enak ketimbang kalian ngontrol drone pakai aplikasi di HP. Selain itu gue juga mau sedikit bahas tentang drone toys, karena gue lihat banyak juga yang ngeributin kira-kira beli drone toys itu buang-buang duit nggak sih sebelum kalian beli drone yang lebih mahal gitu, yang lebih proper. Mungkin ada yang bilang kalau itu buang-buang duit, dan gue nggak bisa bilang itu salah. Tapi di sisi lain gue juga menganggap bahwa beli drone toys itu juga cukup worth it sebenarnya. Dulu gue beli drone toys ini dengan harga 600.000. Ini Ichin E58. Menurut gue itu sebenarnya kemahalan ya. Cuma sebelum gue beli drone yang lebih mahal, gue lebih milih untuk beli drone mainan dulu, untuk lebih mengenali joysticknya gitu, biar gue lebih pede ketika gue udah beli drone yang beneran. Nah, kalau untuk zaman sekarang gue rasa banyak banget drone-drone murah yang harganya palingan 300-400 ribu. Saran gue, kalau emang kalian mau beli drone, kalian silahkan beli drone yang harganya ya 300-400 ribu. Lebih dari itu lebih baik gak usah beli deh. Karena kalau cuma untuk belajar, menurut gue 300-400 ribu tuh sekarang udah banyak yang cukup bagus. Lupakan kamera, lupakan optical flow. Kalian cuma butuh belajar untuk mengenali fungsi-fungsi dari joysticknya itu. Kira-kira kalau yang kiri ini naik itu buat apa, kalau yang kanan naik buat apa gitu-gitu, kiri kanannya buat apa, fungsinya buat apa gitu kan. Itu enak banget buat belajar pakai drone toys, karena kalian juga bakalan lebih pede dan ya udah gitu loh. Ini harganya nggak semahal itu, dan kalau rusak ya ini sering nge-crash sih, dan dia sampai sekarang nggak rusak. Ini gue udah beli dari 5 tahun lalu by the way. Baterainya udah kembung tapi masih bisa terbang kurang lebih 4 menit. Saran gue, kalau kalian bisa dapat drone dengan harga 400 ribu yang baterainya 2, kalaupun kameranya jelek, menurut gue ambil aja. Yang penting kalian bisa belajar nerbangin drone. Lebih puas dengan 2 baterai daripada kalian beli yang harganya under 1 juta atau bahkan 1.500.000, kameranya nggak terlalu bagus, kemudian baterainya cuma 1. Karena kalian mau beli yang mahal takut, mau beli yang murah kalian pengen kameranya bagus. Itu nanggung banget menurut gua. Mending beli aja drone yang murah banget sekalian, 300-400 ribu, atau bahkan di bawah itu mungkin. Nah, terus kalian langsung loncat ke drone yang lebih proper, yang lebih mahal, yang udah jutaan lah. Nah, kurang lebih kayak gitu kalau dari gua. Jadi memang tujuan dari video ini adalah pertama ngebahas
drone bekas itu kira-kira kalian dapatnya seperti apa, dan juga ya drone toys itu worth it atau enggak. Jadi intinya adalah drone toys itu oke-oke aja untuk kalian yang baru belajar, dan menurutku itu worth it, asalkan jangan beli yang nanggung atau yang terlalu mahal gitu, beli yang murah-murah aja. Kemudian kalau untuk drone bekas, pastikan kalian tanya dulu ke sellernya kalian dapat kelengkapannya itu apa aja, dapat tas atau enggak, baterainya ada berapa, cc baterainya berapa, itu juga cukup penting. Kemudian dapat charging hubnya atau enggak, terus kelengkapan lainnya kayak kabel-kabelnya itu silahkan kalian tanya, karena namanya drone bekas itu pastinya untuk kelengkapannya bakalan beda-beda ya. Tapi kalau dari saran gue, jangan beli Mavic Mini yang basic yang baterainya cuma satu di harga 3 jutaan ke atas, kecuali kalau dia benar-benar cuma buka segel dan belum pernah terbang, itu mungkin masih oke lah. Tapi kalau misalnya cuma dapat baterai, cuma dapat drone-nya dan dapat remote, tapi kalian nggak dapat tas dengan harga di atas 3 juta, itu menurut gue kemahalan deh. Jadi ya range harganya tuh kurang lebih 2,5 sampai 2,8. Itu menurut gue cukup bagus. Kalau kalian mau link tempat gua beli, toko tempat gua beli, nanti gua cantumkan juga di kolom deskripsi. Ya, kurang lebih kayak gitu. Ini drone-nya, lihat sekali lagi. Ini lumayan mulus loh untuk hitungan drone bekas. Dan selama penggunaan juga gua nggak ada kendala gimana-gimana, dia terbang dengan cukup baik. CC-nya udah 70-an tapi tergolong masih bagus, masih normal baterainya. Bahkan dia bisa terbang sampai kurang lebih 22 menitan. Nggak ada yang patah, nggak ada yang gimana-gimana, cuma berdebu dan berpasir aja. Kalian bersihin dulu sebelum terbangin. Nih, masih cukup mulus. Nah, cuma ya itulah, dia agak kekuningan di beberapa titik, tapi nggak terlalu kelihatan kok, masih cukup mulus dan bagus. Di akhir video gue bakalan kasih lihat sedikit footage yang gue ambil dari Mavic Mini 1 ini. Ini videonya. Oh iya, hampir lupa. Kurang lebih gue beli drone ini, itu kan tadi dapat tas, drone dan juga remote. Itu kan 2.450.000 ya. Kemudian gue beli hub dan satu baterai tambahan. Nih, jadi gue dapat hub dan satu baterai tambahan. Itu kurang lebih harganya berapa ya kemarin ya? Ya, nantilah gue tulis. Nah, totalnya itu kurang lebih sama filter tadi itu kurang lebih 3.100.000 atau 3.200.000. Nah, jadi mungkin itu bisa ngebantu kalian buat nentuin harga beli drone itu yang worth it seberapa. Kalau kalian bisa dapat yang lebih murah itu bagus, tapi kalau kalian dapat yang lebih mahal sedikit ya mungkin oke. Tapi kalau misalnya kemahalan banget, gue saranin buat sabar aja, tunggu kupon diskon atau kalian tunggu ada barang masuk berikutnya yang lebih murah.
harga Osmo 3 yang combo berapaan mas? 1.750.000. Waduh, oke lah, gue bawa duit kurang lebih 2 juta. Yang jadi masalah adalah karena gue lihat Mavic Mini, jadi gue nanya Mavic Mini harganya berapa. Tapi niatnya cuma nanya ya. Tiba-tiba pada saat gue merasa oke, gue mau beli, gue bilang sama masnya, mas bungkus 1. Maksud gue bungkus DJI Osmo-nya. Kenapa tiba-tiba masnya malah bawa DJI Mavic? Hampir aja. Nah, salah satu alasan gue beli Mavic Mini itu karena antara Osmo Mobile 3 gue dan juga DJI Mavic Mini ini tasnya itu mirip. Jadi gue kayak lebih seragam aja gitu. Coba lihat. Nih, mirip banget ya. Cuma untuk Osmo ini warnanya lebih gelap. Gue nggak tahu ini yang si Mavic Mini ini apakah dari pemilik sebelumnya ini warnanya udah memudar atau emang sejak awal warnanya abu-abu muda, gue nggak tahu. Tapi ya kurang lebih boxnya ini, kotaknya itu mirip. Jadi gue suka banget.